أبو سند الحق. أبو سند ما شاء الله طلع الحين يابا في المسجد الأقصى. الله أكبر. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meneruskan, ada tanda-tanda alam menjelang kedatangan Al-Mahdi yang tidak bisa dikarang-karang, nggak bisa ditutup-tutupi. Tanda-tanda alam ini, yang pertama, Al-Mahdi akan muncul ketika Jazirah Arab dan negeri Arab sudah mulai dituruni salju. Syekh Su'ud Shuraim, saat salju pertama mulai turun di Jazirah Arab, khususnya di Arab Saudi, dia berteriak sambil khutbah Jumat dan dia berkata, "Hadhihi ayatun min ayatillah." Ini adalah satu tanda di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah fi akhir zaman, di akhir zaman. Hai manusia, ketahuilah oleh kalian, adakah tanda yang lebih jelas melainkan salju turun di Jazirah Arab? Bapak tadi dengar saya menyebutkan Al-Mahdi enggak? Di mana kemunculan Al-Mahdi? Setelah terjadinya dukhan. Rasulullah bersabda, saat Al-Mahdi muncul, kalian sudah kembali seperti zaman sekarang, kata Nabi. Kalian akan berperang bersama Al-Mahdi menggunakan pedang, menggunakan panah, menggunakan tombak, dan kalian akan berlari berjalan di atas kaki kalian. Kalian akan menunggang kembali kuda-kuda perang kalian. Tumma'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum wa'udtum min haitsu bada'tum. Saat Al-Mahdi muncul, kondisi kalian ketika itu sudah kembali secara total dan sempurna seperti hari ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dipaksa oleh Allah hidup menjadi manusia seperti zaman dulu, serba manual. Aneh. Ini Al-Mahdi setelah dukhan. Albert Einstein, Bapak ingat nggak dengan orang ini? Namanya Albert Einstein, bapak fisika dunia, konon katanya begitu. Beliau ditemui oleh lebih dari 2000 wartawan seluruh dunia, termasuk dari negara-negara maju yang sedang berlomba-lomba membangun industri-industri nuklir, pabrik-pabrik senjata modern dalam persiapan perang dunia ketiga. Wartawan ini mendesak Albert Einstein, Tuan Albert, apa pandangan engkau perang dunia ketiga nanti seperti apa? Mereka ingin dengar. Mula-mula Albert Einstein nggak mau jawab, Pak. Tapi karena dipaksa, akhirnya dia berkata, kalian nanti akan berperang dengan senjata manual pada perang dunia ketiga. Saya tidak tahu senjata seperti apa yang akan kalian gunakan, tetapi yang pasti tidak ada satupun nuklir yang kalian buat hari ini pada perang dunia ketiga masih bisa kalian pakai. Tidak ada satupun pesawat yang hari ini kalian buat pada perang dunia ketiga bisa kalian pakai. Kalian semua akan kembali kepada senjata manual. Lihat, Albert Einstein meyakinkan kepada 2000 wartawan lebih, perang dunia ketiga sudah dimulai nanti dengan senjata manual. Wajar Pak, di YouTube Bapak lihat apa kerjaan orang Eropa hari ini. Mereka mulai membuat senjata-senjata manual yang unik-unik dan aneh-aneh. Dan saya tidak heran kalau di Vatikan Roma, puluhan ribu para pemuda-pemuda Kristen dilatih penunggang kuda sekarang ini dan melemparkan panah di atas kuda. Mereka sudah menyiapkan ratusan ribu pedang-pedang dari besi-besi terbaik hari ini. Kenapa kaum muslimin? Mereka yakin perang ke depan menggunakan kembali pedang, tombak, panah dan sebagainya. Umat Islam apa yang dipersiapkan? Al-Mahdi akan muncul. Dan Rasulullah bersabda, beliau munculnya di Mekah. Al-Mahdi munculnya nanti di Mekah. Tepatnya seorang lelaki dari Madinah dikejar oleh 300 orang pasukan darat berjalan kaki dari Damaskus. Mereka digelari dengan pasukan Sufyani, sejumlah 300 orang. Dikejar laki-laki yang ada di Madinah ini. Ciri-cirinya melengkapi seluruh ciri-ciri yang ada pada Al-Mahdi. Laki-laki ini tahu bahwa dia yang dimaksud, dia pun lari. Saat dia meninggalkan Madinah, melintasi Zulhulaifah, lalu lewat Al-Baidah dan terus menuju Makkah, mereka 300 orang yang mengejar sampai di Al-Baidah.
Al-Baida adalah perbatasan antara Mekah dengan Madinah. Ya, kota kecil ini Pak, masuklah 300 orang tuh di situ. Allah jadikan gempa, kemudian terbelahlah tanah di Al-Baida. Satu kota itu, gedung-gedungnya, pasar-pasarnya tenggelam masuk ke dalam tanah. Termasuk 300 orang yang ada mengejar tadi tenggelam seluruhnya, kecuali hanya satu orang. Disisakan oleh Allah untuk memberikan kabar kepada orang-orang di belakangnya, kami tenggelam di Al-Baida. Maka penduduk Mekah tahu bahwa penduduk masyarakat yang ada di Al-Baida sudah tenggelam. 300 pasukan yang mengejar seorang lelaki yang lari ke Mekah juga sudah tenggelam di Al-Baida. Maka pahamlah penduduk Mekah, laki-laki yang dikejar itu menurut hadis itulah Al-Mahdi. Penduduk Mekah segera menyebar mencari mana laki-laki tersebut. Karena ciri-cirinya dijelaskan lengkap oleh Nabi, dengan sangat mudah lelaki ini akhirnya ditemukan. Ternyata laki-laki ini ditemukan sedang tawaf, Pak. Sedang tawaf, karena adabnya kalau masuk Mekah tawaf kudum dulu kan. Dia tawaf duluan. Tawaf walaupun nunduk-nundukkan muka, nggak kepengen ketahuan. Nah, kaum muslimin, ini Al-Mahdi malah menyembunyikan wajahnya. Tapi ditangkap oleh orang beriman. Kawan-kawan, ini dia lelakinya. Dipaksa untuk mau menerima baiat. Mula-mula dia tidak mau. Dia menolak. Dia minta waktu. Di malam harinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa aslahahu Allahu fi lailatin. Allah pun mengislah keadaannya dalam satu malam. Al-Mahdi yang sebenarnya memang dialah Al-Mahdi tidak mau, sebenarnya dia tidak mau, tapi Allah kuatkan hatinya dalam satu malam sehingga dia besoknya siap untuk dibaiat. Allah jadikan dia memiliki kemampuan kepemimpinan yang sebelumnya dia tidak punya. Aslahahu Allahu fi lailah. Allah berikan dia bekal-bekal kepemimpinan. Allah berikan bagaimana cara menyatukan dunia, bagaimana cara menaklukkan musuh-musuh, bagaimana cara bla bla bla, diajarkan oleh Allah dalam satu malam. Perbaiki keadaannya sehingga besok dia siap untuk dibaiat. Di Mekah, tepat di antara rukun Hajar Aswad dengan Maqam Ibrahim, disitulah dia menerima baiat. Baik kaum muslimin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan, ada tanda-tanda alam menjelang kedatangan Al-Mahdi yang tidak bisa dikarang-karang, nggak bisa ditutup-tutupi. Tanda-tanda alam ini, yang pertama, Al-Mahdi akan muncul ketika Jazirah Arab dan negeri Arab sudah mulai dituruni salju. Salju turun di Arab. Sudah sejak 2009 salju mulai diansur-ansur, Pak. 2012 sudah tebal, 2013 makin hebat, 2014 sudah mendekati Mekah, 2015 kemarin sahabat saya di Mekah kirim foto terbaru, video bukan foto lagi, video terbaru. Di Mekah sudah ada lembah yang sudah menggenang air, di pinggirnya sudah ada salju, Pak. Syekh Su'ud Shuraim saat salju pertama mulai turun di Jazirah Arab, khususnya di Arab Saudi, dia berteriak sambil khutbah Jumat dan dia berkata, hadhihi ayatun min ayatillah. Ini adalah satu tanda di antara tanda-tanda ayat-ayat Allah fi akhir zaman, di akhir zaman. Hai manusia, ketahuilah oleh kalian, adakah tanda yang lebih jelas melainkan salju turun di Jazirah Arab? Kan nggak pernah kan sebelumnya kan? Nggak kebayang malah. Negeri gersang panas tandus kayak Arab gitu bisa turun salju. Tapi sekarang, Pak, seorang pilot pesawat Air Asia, orang Indonesia, tinggalnya di Pak Ali namanya, tinggalnya di Cyber City ya, di Malaysia. Beliau mengatakan 3 tahun terakhir ini asal dia masuk daerah Arab, khususnya daerah Arab Saudi, langit itu selalu berawan sekarang. Dulu enggak, dan makin kesininya makin tebal awannya, makin hitam, Pak. Ketika dia landing, di mana-mana tempat dia sudah melihat ada tumpukan-tumpukan salju. Masya Allah. Ini adalah tanda Al-Mahdi sudah sangat dekat. Bukankah Rasulullah bersabda, jika kamu mendengar Al-Mahdi keluar, kamu wajib pergi kepadanya, berbaiat bersamanya, walau merangkak di atas salju. Kalimat merangkak di atas salju menandakan sudah tidak ada mobil, sudah tidak ada pesawat, tidak ada helikopter, walaupun jalan kaki, kejar, menyusullah, bergabunglah dengan Al-Mahdi, walau merangkak di atas salju.